Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Andri alias Sibuan dengan NIM 2403060032. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu kesehatan masyarakat veteriner. Kesehatan masyarakat veteriner merupakan cabang ilmu peternakan yang berhubungan langsung dengan kesehatan manusia. Tujuannya adalah melindungi masyarakat dari penyakit yang bersumber dari hewan, memastikan keamanan pangan asal hewan, serta menjaga kesejahteraan hewan dan lingkungan. Menurut WHO, kesehatan masyarakat ternak veteriner ini adalah kontribusi dari semua kegiatan veteriner yang secara langsung atau tidak langsung melindungi, memajukan, dan meningkatkan kesehatan manusia. Dalam konteks Indonesia, peran kesehatan masyarakat veteriner ini menjadi sangat penting karena masyarakat kita masih sangat bergantung pada hasil ternak seperti daging, telur, dan susu, yang jika tidak ditangani dengan baik dapat menjadi sumber penyakit zoonosis. Nah, kita masuk ke ruang lingkup kesehatan masyarakat veteriner. Secara umum, ruang lingkup kesehatan masyarakat veteriner ini mencakup beberapa bidang utama, yaitu pencegahan dan pengendalian penyakit zoonosis, kedua, keamanan pangan asal hewan, ketiga, kesejahteraan hewan, dan yang keempat, pengelolaan limbah peternakan dan kesehatan lingkungan. Nah, kita masuk ke yang pertama, pencegahan dan pengendalian penyakit zoonosis. Apa sih zoonosis ini? Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia, seperti rabies, antraks, leptospirosis, flu burung, brusellosis, dan tuberkulosis sapi. Dokter hewan berperan dalam mendeteksi, mengendalikan, dan memutus rantai penularan penyakit ini. Selanjutnya itu keamanan pangan asal hewan atau food safety. Food safety adalah yang meliputi semua upaya untuk memastikan bahwa produk hewan seperti daging, susu, dan telur aman untuk dikonsumsi, termasuk pemeriksaan antemortem dan postmortem di rumah potong, pengawasan higienitas, serta penerapan prinsip good slaughtering practice. Selanjutnya itu kesejahteraan hewan. Kesejahteraan hewan merupakan bagian penting karena hewan yang dipelihara dengan baik akan menghasilkan produk yang sehat dan bebas stres. Prinsipnya dikenal dengan 5 freedoms, yaitu bebas dari rasa lapar, rasa ketidaknyamanan, rasa sakit dan cedera, bebas mengekspresikan perilaku alami, bebas dari rasa takut dan stres, dan yang selanjutnya yaitu pengelolaan limbah peternakan dan kesehatan lingkungan. Limbah ternak seperti kotoran, air cucian kandang, dan sisa pakan harus dikelola dengan benar agar tidak mencemari lingkungan dan menimbulkan penyakit. Konsep ini sejalan dengan pendekatan One Health, yaitu keterpaduan antara kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan. Selanjutnya yaitu kita masuk ke konsep One Health. Konsep One Health menekankan bahwa kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan adalah saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Misalnya penyakit zoonosis seperti flu burung yang muncul karena interaksi yang tidak seimbang antara manusia, hewan, dan alam. Dalam praktiknya, One Health melibatkan kerjasama antara dokter hewan, dokter manusia, ahli lingkungan, peternak, dan masyarakat untuk mencegah penyakit dan menjaga keseimbangan ekosistem. Contoh penerapan One Health di Indonesia yaitu program vaksinasi rabies massal dan anjing, yaitu program vaksinasi rabies massal pada anjing dan kucing untuk mencegah rabies pada manusia.
Selanjutnya kita masuk ke penyakit zoonis apa sih yang penting di Indonesia. Beberapa penyakit zoonis yang masih sering muncul di Indonesia yaitu rabies, antraks, brucellosis, dan leptospirosis. Apa sih rabies itu? Rabies disebabkan oleh virus rabies yang menyerang sistem saraf pusat yang penularannya umumnya melalui gigitan hewan seperti anjing, kucing, atau kera yang terinfeksi. Pencegahannya adalah vaksinasi hewan penular dan edukasi masyarakat untuk tidak memelihara hewan tanpa divaksin. Selanjutnya yaitu penyakit antraks yang disebabkan oleh bakteri Bacillus anthracis. Spora antraks dapat bertahan lama di tanah dan menular melalui kontak dengan hewan sakit atau produk hewan yang terkontaminasi. Pencegahannya dilakukan dengan vaksinasi ternak dan pengawasan pemotongan hewan. Selanjutnya yang ketiga yaitu brucellosis yang disebabkan oleh bakteri Brucella sp yang dapat menular ke manusia melalui susu yang tidak dipasteurisasi. Gejala pada manusia merupakan yaitu demam yang berkepanjangan dan nyeri sendi. Selanjutnya yaitu penyakit leptospirosis yang menular melalui air atau tanah yang terkontaminasi urin hewan pengerat. Umumnya menyerang peternak atau pekerja yang sering kontak dengan air kotor. Selanjutnya kita masuk ke keamanan dan kualitas produk hewan. Keamanan pangan asal hewan menjadi fokus utama karena menyangkut kesehatan masyarakat secara langsung. Beberapa prinsip penting yang harus diperhatikan yaitu pemeriksaan hewan sebelum disembelih yang dilakukan untuk memastikan bahwa hewan dalam kondisi sehat dan layak untuk disembelih. Dan selanjutnya pemeriksaan hewan setelah disembelih untuk mendeteksi penyakit atau kelainan pada organ dalamnya. Yang ketiga yaitu higienitas RPH dan tempat penjualan daging harus memiliki sertifikat NKV yaitu nomor kontrol veteriner sebagai tanda layak higienis dan sanitasi. Selain itu, daging yang dijual sebaiknya disimpan dalam suhu dingin dan tidak terkontaminasi. Penyakit selanjutnya yaitu pengawasan obat dan hormon dalam pakan ternak. Penggunaan antibiotik, hormon, dan bahan kimia harus diawasi untuk mencegah residu berbahaya dalam produk hewan. Peran dokter dalam kesehatan masyarakat sangat penting. Yang dimana dokter hewan tidak hanya bekerja di klinik hewan, tetapi juga berperan dalam kesehatan masyarakat melalui pengawasan pemeriksaan daging di RPH, pengendalian eradikasi penyakit zoonosis, pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat, dan pengawasan keamanan pangan di industri pengolahan hasil ternak. Yang ketujuh yaitu kesehatan selanjutnya kita masuk ke kesehatan lingkungan peternakan. Lingkungan peternakan yang sehat mencakup ventilasi yang baik di kandang, pengelolaan limbah, pengendalian serangga dan vektor penyakit, jarak aman antara kandang dan pemukiman, juga pemantauan kualitas air dan tanah. Jika limbah peternakan ini tidak dikelola dengan benar, maka dapat menyebabkan pencemaran air dan udara, serta menimbulkan penyakit yang berbahaya baik bagi ternak maupun manusia. Selanjutnya kita masuk ke upaya pencegahan dan pengendalian. Pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan. Kita dapat melakukan upaya pencegahan di antara lain yaitu vaksinasi rutin kepada hewan, penerapan biosecurity di peternakan, edukasi masyarakat tentang bahaya zoonosis, dan pentingnya pemeriksaan daging. Yang selanjutnya yaitu tantangan dan permasalahan di lapangan. Beberapa tantangan dan penerapan kesehatan masyarakat veteriner di Indonesia antara lain yaitu rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pemeriksaan hewan sebelum disembelih.
kurangnya tenaga dokter hewan di daerah terpencil, dan sistem pengawasan pangan yang belum merata, juga masih adanya pemotongan liar tanpa sertifikasi, serta kurangnya koordinasi antar instansi dalam sistem One Health. Selanjutnya, kita masuk ke strategi penguatan kesehatan masyarakat veteriner. Untuk mengatasi berbagai masalah di lapangan, perlu dilakukan upaya strategis dan berkelanjutan, antara lain yaitu peningkatan kapasitas SDM veteriner, yang dimana pemerintah dan perguruan tinggi perlu memperbanyak pelatihan dan pendidikan lanjutan bagi dokter hewan, paramedik, dan petugas kesehatan masyarakat veteriner. Yang kedua yaitu sistem pengawasan terpadu, yang dimana sistem pengawasan terhadap hewan, keamanan pangan, dan lingkungan harus dilakukan secara terintegrasi antara dinas peternakan, kesehatan, dan lingkungan hidup. Yang ketiga yaitu peningkatan kesadaran masyarakat melalui penyuluhan, kampanye, sosialisasi di pentingnya pemeriksaan hewan sebelum disembelih, serta bahaya zoonosis. Yang keempat yaitu pemberdayaan ternak, yang dimana memberikan pendampingan kepada peternak agar mampu menerapkan biosecurity, sanitasi kandang, dan manajemen pakan yang baik. Selanjutnya yaitu peran pemerintah dalam kesehatan masyarakat veteriner. Pemerintah berperan penting dalam membentuk kebijakan dan sistem pengawasan. Beberapa langkah utamanya yaitu regulasi dan peraturan perundang-undangan, yang contohnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. Selanjutnya yaitu kolaborasi lintas sektor dan pendekatan One Health. Pendekatan One Health merupakan strategi global yang menekankan bahwa manusia, hewan, dan lingkungan saling berkaitan dan saling memengaruhi. Dalam pelaksanaannya, tidak ada satu sektor pun yang bisa bekerja sendiri. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi lintas sektor antara dokter hewan dan paramedis veteriner, tenaga medis dan tenaga kerja manusia, ahli lingkungan, pemerintah dan pusat, lembaga penelitian universitas, serta masyarakat dan pelaku peternakan. Contoh nyata penerapan One Health di Indonesia yaitu Contoh nyata penerapan One Health di Indonesia yaitu pemantauan flu burung dengan melibatkan dokter hewan, peternak, dan dinas kesehatan. Kolaborasi seperti ini penting karena penyakit zoonosis sering muncul di perbatasan antara sektor peternakan, kesehatan manusia, dan lingkungan. Inovasi dan teknologi dalam kesehatan masyarakat veteriner. Kemajuan teknologi turut membantu meningkatkan efektivitas, pengawasan, dan pengendalian penyakit hewan. Beberapa inovasi yang kini mulai diterapkan yaitu sistem informasi kesehatan hewan terpadu, yang dimana sistem ini berbasis sistem digital yang memungkinkan pelaporan penyakit hewan secara cepat dan tepat oleh petugas di lapangan, sehingga memudahkan deteksi dini dan respon cepat. Selanjutnya yang kedua yaitu teknologi diagnostik cepat atau rapid test and PCR portable. Dapat digunakan langsung di lapangan untuk mendeteksi penyakit menular seperti antraks, flu burung, dan flu burung atau brucellosis. Yang ketiga yaitu vaksin generasi baru dan penggunaan bioteknologi. Pengembangan vaksin DNA, vaksin rekombinan, vaksin teknologi imunologi untuk meningkatkan kekebalan hewan secara lebih efisien. Selanjutnya yaitu manajemen data dan spasial GIS dan spasial atau GIS. Teknologi ini digunakan untuk memetakan
sebaran penyakit zoonosis dan mengidentifikasi wilayah dengan resiko tinggi, sehingga kebijakan pengendalian bisa lebih tepat sasaran. Selanjutnya itu pemanfaatan limbah peternakan berbasis energi terbarukan. Misalnya, pengolahan kotoran ternak menjadi biogas, selain mengurangi pencemaran, juga menyediakan sumber energi ramah lingkungan. Selanjutnya itu kita masuk ke bagian penutup, yaitu penutup dari materi semua ini atau simpulannya. Kesehatan masyarakat veteriner adalah bidang yang sangat penting karena berada di titik temu antara hewan, manusia, dan lingkungan. Melalui pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip PVH, kita dapat mencegah penyebaran penyakit zoonosis, menjamin keamanan pangan dan asal hewan, meningkatkan kesejahteraan hewan, menjaga kelestarian lingkungan, dan mendukung kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Dan peran dokter dan tenaga peternakan tidak hanya sebatas menjaga kesehatan hewan, tetapi menjadi garda terdepan dalam melindungi kesehatan manusia melalui pengawasan produk hewan dan penyebaran penyakit. Maka dari itu, penerapan One Health, dukungan pemerintah dan masyarakat, serta pemanfaatan teknologi modern menjadi kunci dalam pembangunan sistem kesehatan masyarakat veteriner yang kuat dan berkelanjutan dan serta adaptif terhadap tantangan zaman. Sepertinya sampai situlah saja materi yang dapat saya berikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.